Dari Kecamatan Kedurang Ilir, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu, suara bangga kencana, suara komunikasi, informasi, edukasi, penyejuk hati bagi keluarga. Hadir menjadi sahabat keluarga Indonesia. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di podcast Suara Bangga Kencana. Baik teman-teman, hari ini kita kedatangan tamu istimewa nih teman-teman. Mungkin dari Mbak narasumber kita boleh perkenalkan diri terlebih dahulu ya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Maisaroh. Di sini saya mengucapkan terima kasih karena telah memilih saya menjadi narasumber pada siang hari ini. Oke, sebelumnya sebelum kita mulai nih Mbak Mai, aku mau perkenalan diri juga nih, karena kan tadi belum ya. Boleh, silakan. Jadi teman-teman di rumah udah banyak nih yang tahu ya, nama saya Cindy Nur Khalifah Siti Aryani. Saya yang akan menjadi host ya Mbak pada siang hari ini. Jadi ngomong-ngomong tentang life skill nih Mbak ya. Life skill kan kita banyak sekali nih dengar di kehidupan sehari-hari, bahkan dari mulai kita sejak kecil mungkin ya udah didengarkan dengan kata-kata life skill, ayo asal life skillmu gitu ya. Nah, sepanjang perjalanan ini nih Mbak, pasti Mbak Mai udah tahu nih sebenarnya life skill itu sendiri apa sih gitu ya? Oke, jadi kita jelaskan life skill, pengertian dari life skill. Iya. Ya, life skill itu adalah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk menghadapi berbagai tantangan di kehidupan. Oke. Baik secara positif dan adaptif. Oke. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO itu menjelaskan bahwa life skill membantu seseorang membuat keputusan yang tepat, menyelesaikan masalah, membangun hubungan yang sehat, serta mengelola emosi dengan baik. Oke. Lah ternyata dari yang Mbak Mai sampaikan ini tadi, life skill ini memiliki banyak sekali definisi ya Mbak ya. Jadi life skill ini jauh lebih luas. Misalnya dari bagaimana kita mengendalikan emosi ketika gagal, kemudian berkomunikasi dengan orang lain. Karena kan ya Mbak, kalau kita kayak di desa-desa ini kebanyakan orang taunya life skill tuh kayak yang menghasilkan uang gitu ya. Sebenarnya itu enggak ya? Enggak, itu lebih ke yang cara mengendalikan diri kita sendiri itu gimana dalam menghadapi situasi. Baik ketika kita emosi itu kita tahu cara mengendalikan diri kita sendiri. Ketika kita lagi senang kita tahu juga gimana cara mengendalikan diri kita sendiri agar tidak merugikan dan diri kita sendiri dan tidak merugikan orang lain. Oke, jadi teman-teman di rumah yang kira-kira udah bisa mengendalikan emosinya sendiri itu berarti sudah termasuk di life skill ya. Iya. Oke. Ini teman-teman selingan ya, kalau misal teman-teman ada yang mau ditanyakan ya, boleh nanti di komen melalui channel YouTube atau media sosial yang lain. Ya, nanti boleh dikirim satu pertanyaan atau beberapa pertanyaan boleh ya Mbak ya? Boleh juga di DM, nanti bakal dijawab oleh narasumber yang memiliki kemampuan dari pertanyaan tersebut. Oke, benar sekali. Tadi kan Mbak Mai juga udah sempat menjelaskan nih teman-teman mengenai definisi life skill itu sendiri. Nah, selanjutnya nih mungkin Mbak Mai juga bisa menjelaskan kenapa sih sebenarnya life skill itu penting, khususnya bagi remaja ya Mbak, karena kan sekarang remaja itu banyak yang hilang arah, khususnya dari Gen Z ya. Tuh, ya Gen Z, ayo. Jadi mengapa life skill sangat penting bagi remaja? Karena kan pada masa remaja itu merupakan masa transisi dari yang dia tadinya anak-anak terus menuju ke yang remaja. Nah, dari masa transisi tersebut itu tuh banyak perubahan yang terjadi pada seorang remaja tersebut. Baik perubahan dari fisiknya, terus dari psikologisnya, sosialnya, dan juga cara berpikir mereka. Jadi disitulah life skill sangat dibutuhkan bagi seorang remaja. Oke, berarti dalam memilih teman itu juga membutuhkan life skill ya, gitu ya? Karena kan teman itu menurut saya sangat berpengaruh ya untuk kehidupan kita. Benar. Ada kata orang kalau misal kita berteman sama yang menjual parfum, nah kita dapat wanginya. Nah, berarti teman-teman harus selektif ya Mbak ya dalam memilih teman.
Nah, kan pada masa remaja ini kan juga banyak keputusan yang harus mereka ambil. Contohnya itu tadi cara memilih teman, terus cita-cita yang harus digapai ini apa kayak gitu. Nah, jadi balik lagi ke life skill itu tadi sangat dibutuhkan oleh seorang remaja. Oke, gitu ya teman-teman. Iya. Jadi life skill ini sebenarnya sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi jangan sampai teman-teman itu menyepelekan life skill. Ya aku sebenarnya nggak punya loh life skill. Jangan sampai kayak gitu ya. Iya. Oke. Jangan sampai kita itu menyepelekan life skill, atau bahkan jangan sampai kita para remaja tidak memiliki life skill sama sekali, karena resikonya jika kita tidak memiliki life skill itu cukup besar. Yang pertama itu kita mudah terpengaruh oleh pergaulan yang negatif. Yang selanjutnya sulit mengendalikan emosi, karena kan life skill tadi merupakan salah satu cara kita untuk mengendalikan emosi kita. Untuk selanjutnya yaitu rendahnya rasa percaya diri. Kalau misalnya kita tidak memiliki life skill, rasa percaya diri pada diri kita ini berkurang. Jadi kita tidak berani untuk bersosialisasi dengan masyarakat, atau menunjukkan bahwa kita memiliki bakat yang ada pada diri kita sendiri. Dan yang terakhir yaitu kita bisa mudah menyerah ketika menghadapi masalah atau kegagalan. Jadi kita tidak mau bangkit lagi untuk mencoba. Oke, teman-teman tuh ternyata banyak nih resikonya teman-teman kalau kita tidak memiliki life skill. Dari mulai tingkat kepercayaan diri kita aja udah mulai berkurang. Oh, berarti kalau kita ngelihat teman-teman kita di luar situ yang nggak percaya diri, mungkin anggap aja mereka life skillnya kurang gitu ya Mbak ya. Bisa jadi dinilai seperti itu. Oke, teman-teman, itu tadi ya dari mengapa sih sebenarnya life skill itu penting bagi remaja. Mungkin teman-teman di rumah bisa nih diambil dari pembelajaran dari ini tadi. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Kalau tadi kita udah membahas tentang definisi dan mengapa sih life skill itu penting bagi remaja. Oke, next kita lanjut tentang mungkin Mbak Mai bisa nih menjelaskan jenis-jenis life skill. Karena kan teman-teman kita mungkin di rumah banyak nih ya yang belum tahu mengenai apa sih life skill itu sebenarnya. Kayak apa aja jenisnya gitu ya. Oke, sebelumnya tadi kan kita sudah menjelaskan tentang apa arti dari life skill. Nah, sekarang jenis-jenisnya itu ada 8. Mulai banyak ya? Iya, banyak. Ada yang pertama yaitu ada kesadaran diri. Yang kedua ada rasa empati. Yang ketiga yaitu komunikasi efektif. Yang keempat berpikir kritis, dan yang kelima pengambilan keputusan. Nah, yang keenam itu ada problem solving. Yang ketujuh ada manajemen emosi, dan yang ke-8 manajemen waktu. Nah, bisa kita lihat dari jenis-jenisnya aja itu udah sangat yang kita butuhkan dalam kehidupan. Kayak contohnya manajemen emosi, manajemen waktu. Nah, itu sangat dibutuhkan bagi seorang remaja, dan menurut saya tidak seorang remaja saja ya, mungkin seorang dewasa juga itu sangat membutuhkan. Semuanya membutuhkan itu ya sepertinya. Oke, dari ke-8 itu tadi nih Mbak Mai, menurut Mbak Mai yang mana sih yang paling sangat-sangat dibutuhkan untuk remaja di era digital sekarang ini, yang benar-benar sangat mengerikan ya era digital ini ya? Kalau menurut saya hampir semuanya itu diperlukan ya Mbak. Mulai dari dia berpikir kritis. Misalnya di era digital ini kan sangat banyak sekali kita sangat mudah kita untuk mendapatkan berita-berita yang ada di luaran sana, entah itu yang asli atau yang hoax kayak gitu kan. Jadi kita itu harus berpikir kritis, apakah ini asli ataukah hanya berita palsu. Terus manajemen emosi, kita rajin juga melihat kayak dari media sosial kayak tentang yang bisa membuat emosi kita membara-bara gitu kan. Nah, kita itu harus bisa memanajemen emosi kita. Nah, yang terakhir itu manajemen waktu. Manajemen waktu itu kan misalnya anak-anak zaman sekarang, contohnya seperti saya juga ya, mungkin itu sudah sangat kecanduan dengan gadget kan. Nah, dari kita memiliki manajemen waktu itu kan kita bisa membatasi diri kita sendiri. Oh, batas jam segini kita harus selesai untuk main gadgetnya. Gitu. Jadi life skill ini sangat berguna untuk semua orang. Saya tertarik dengan yang manajemen waktu tadi yang terakhir ya, manajemen waktu. Jadi kita benar-benar bisa memisahkan waktu antara di mana kita bisa main gadget, di mana kita harus berkumpul dengan keluarga ya Mbak ya. Harus belajar, bekerja dan yang lainnya. Benar-benar sekali. Kalau tadi kan kita sudah membahas terkait tentang tantangan digital nih ya Mbak ya. Nih kita sambungin aja nih
gimana sih sebenarnya tantangan life skill di era digital sekarang ini? Mengingat kan sekarang itu AI udah banyak, Iya. teknologi-teknologi yang lain tuh udah banyak juga orang-orang tuh yang merekayasa foto itu menjadi hal yang tidak seharusnya ditayangkan gitu ya. Oke. Sebenarnya tantangannya itu tuh ada banyak banget sebenarnya, Mbak. Yang pertama itu tadi kayak kecanduan gadget adalah tantangan yang pertama bagi semua orang mungkin sekarang ya, sudah semua dari usia dini bahkan dari yang usia lansia mungkin sudah sangat-sangat kecanduan gadget ya, Mbak. Oke. Yang kedua yaitu bullying di usia remaja, mungkin itu Lagi marak-maraknya iya, ya. lagi marak-maraknya bullying. Oke. Yang ketiga yaitu adalah hoax. Nah, itu tadi kita melihat atau mendapatkan berita dari media sosial, entah itu berita asli atau berita palsu. Yang keempat yaitu tekanan untuk selalu tampil sempurna. Nah, itu merupakan tantangan di era digital. Jadi kita seorang remaja itu tadi merasa dirinya harus selalu tampil di media sosial itu dengan sangat wow, padahal benar. kenyataannya di dunia nyatanya belum tentu. Nah, itu adalah sebuah tantangan. Jadi apa yang kita alami di kehidupan itulah yang kita tampilkan di dunia media sosial. Oke, sekarang ya teman-teman, kayak yang kita ketahui kan banyak dia anak-anak muda, terkhususnya para ciwi-ciwi nih, kadang harus gimana ya, ngasih makan instastory Iya, gitu kalau ya. kata orang sekarang yang penting makan Instagramnya bagus gitu. Iya, jadi tiap keluar baju harus baru, tempat nongkrong harus baru. Harus tempat yang hits. Iya, apakah itu nanti di umur kita yang udah 30, 40 apakah itu akan terpakai lagi kira-kira? Ya, kalau menurut saya mungkin tidak. Tidak ya. Nah, menurut saya sih lebih penting jika kita bisa menginvestasikan diri kita ke investasi jangka panjang, misalnya kayak investasi dari leher ke atas gitu ya. Oke, terakhir ya teman-teman, mungkin teman-teman butuh ini di rumah. Bagaimana sih Mbak cara untuk kita melatih life skill nih? Kayak aku tuh sebenarnya bingung loh life skill aku tuh apa. Gimana sih cara melatihnya gitu? Oke, sebenarnya sederhana banget ya, Mbak, untuk melatih life skill itu sendiri. Ada beberapa cara. Bagi yang masih sekolah atau kuliah itu bisa aktif mengikuti organisasi, karena di organisasi itu kita bisa bersosialisasi dengan yang lainnya, dengan kawan-kawan, dengan guru. Nah, itu kan melatih life skill kita dalam berkomunikasi atau bersosial. Oke. Yang kedua yaitu berani mencoba pengalaman baru. Misalnya di sekolah atau di kuliah kita ditunjuk untuk menjadi panitia. Nah, kita belum pernah sebelumnya, tapi kita harus tetap mau mencoba karena itu kita dari situ kita bisa mendapatkan pengalaman yang baru. Ya, bagian dari pembelajaran deh ya. Nah, yang ketiga itu kita bisa membaca buku pengalaman diri. Maksudnya itu kita baca apa yang sudah kita lalui di diri kita sendiri itu gimana. Nah, itu kan bisa kita ambil baiknya. Nah, itu bisa menjadi pengalaman diri kita sendiri. Yang keempat itu mengikuti pelatihan atau seminar. Nah, bagi yang teman-teman yang masih sekolah atau yang masih kuliah, itu bisa banget mengikuti pelatihan-pelatihan yang ada di lingkungan sekolah atau lingkungan kuliah. Nah, itu kan sangat berguna bagi kita ya, Mbak ya. Ya, benar sekali. Yang kelima yaitu belajar menerima kritik. Misalnya, kalau misalnya kita ada salah, terus ada teman kita atau guru kita atau orang tua kita yang mengkritik kita, itu harus kita terima karena dari orang tersebutlah kita bisa memperbaiki diri kita sendiri. Benar, teman-teman. Nah, yang terakhir itu membiasakan disiplin, karena disiplin itu sangat penting baik di dunia sekolah maupun di dunia kerja. Itu sangat dibutuhkan karena kalau misalnya kita disiplin pasti kita bisa menyelesaikan tugas-tugas kita, pekerjaan kita dengan tepat waktu. Dan dengan mudah tentunya. Iya. Ya. Oke teman-teman, itu tadi merupakan obrolan kita ya Mbak ya pada Iya. siang hari ini. Obrolan yang super hot sama kayak cuaca ya. Ini obrolan santai karena kami berdua seorang remaja, Iya. jadi kita membahasnya tentang remaja. Iya, jadi teman-teman bisa curhat nih sama kita dari hati ke hati gitu ya. Nanti kalau yang mau curhat bisa menghubungi di media sosial kita, nanti bakal ditaruh di bawah sini. Iya, benar sekali. Oke teman-teman, untuk episode hari ini mungkin kita cukupkan ya Mbak. Iya. Saya sebagai host mengucapkan terima kasih kepada Mbak Mai karena sudah berkenan untuk mengisi materi life skill pada siang hari ini. Semoga kita dapat bertemu lagi teman-teman di lain kesempatan. Oke.
ada pesan nih bagi teman-teman semuanya. Nilai akademik itu memang penting, tetapi kemampuan mengelola diri, berkomunikasi, berpikir kritis, mengatur emosi, dan mengambil keputusan adalah bekal yang akan digunakan sepanjang hidup kita. Jadi, life skill itu sangat penting. Benar, teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman. Kami pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.